Zaman pergerakan nasional adalah suatu masa di mana perjuangan bangsa Indonesia dilakukan dengan menggunakan organisasi dan institusi modern sebagai alat perjuangannya. Pada tahun 1912, dibentuk organisasi perempuan pertama yaitu Putri Mardika. Di tahun 1917, Aisyah, yaitu seksi perempuan dalam gerakan-gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah, terbentuk. Pada saat hampir bersamaan pula, didirikan organisasi-organisasi perempuan Katolik dan Protestan. Demikian pula, di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa. Di tahun berikutnya, yaitu 1926, kalangan perempuan yang aktif dalam Sarekat Rakyat melakukan demonstrasi di Semarang menuntut perbaikan kondisi kerja buruh perempuan. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia Nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada Desember 1928. Dalam kongres ini dibentuk pula Persatuan Perempuan Indonesia atau PPI yang merupakan Federasi Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya, nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Di tahun 1935, Kongres Perempuan kedua diadakan di Jakarta. Dalam Kongres 1935 ini, terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia atau KPI, dan dengan demikian PPII dibubarkan. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan ketiga digelar di Bandung. Kemudian, pada tahun 1941, Kongres Perempuan keempat digelar di Semarang. Di tahun 1942, Jepang melarang semua organisasi perempuan. Hanya ada satu yang diizinkan, yaitu Fujinkai. Di tahun 1945, Kongres Perempuan Nasional pertama digelar pada Desember tahun 1945 di Klaten, dan kongres berikutnya di Solo pada tahun 1946. Tahun 1955, berbagai partai politik membentuk sayap perempuan masing-masing. Dua organisasi yang menonjol yaitu Gerwani dan Wanita Marhaen. Terakhir, 1967 yaitu pada masa Orde Baru, hanya terdapat 3 organisasi resmi, yakni Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan juga PKK. Perempuan Indonesia telah mengambil peran penting dalam perjuangan perjalanan bangsa. Hal ini dapat digambarkan dalam kutipan surat kabar Putri Mahardika tersebut, bahwa kemajuan sudah menjadi impian para perempuan sejak abad ke-20. Gerakan perempuan Indonesia Putri Mahardika di abad ke-20 ini telah menjadi awal majunya kesadaran perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Putri Mardika adalah nama surat kabar yang diterbitkan 1 bulan sekali oleh sebuah organisasi perkumpulan wanita Putri Mardika pada tahun 1914 di Jakarta, tepatnya di Jalan Batu Tulis nomor 21 Waltevreden atau daerah Gambir, Jakarta. Perkumpulan wanita Putri Mardika didirikan pada tahun 1912 dan memiliki tujuan untuk memajukan kaum wanita Indonesia dengan mencari bantuan keuangan bagi wanita, terutama gadis-gadis yang ingin melanjutkan sekolah. Di samping itu, organisasi wanita ini juga bertujuan untuk memberi penerangan dan nasihat yang baik kepada kaum wanita Indonesia. Keanggotaan perkumpulan Putri Mardika ini terdiri dari kaum wanita dan kaum laki-laki yang sangat mendukung terhadap gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Kegiatan perkumpulan ini ditujukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita Indonesia melalui pendidikan dan pengajaran.
Usaha perbaikan ini sendiri dilakukan karena kedudukan wanita yang sangat buruk dalam keluarga maupun di masyarakat akibat adanya kekungan adat serta penjajahan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, berdiri Aisyah yang merupakan organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi, dan lain-lain di berbagai tempat. Sebagai contoh, di TK Aisyah Bustanul Alfal di Botokan, Jongrangan, Klaten, Utara Klaten. Di tahun 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 November. Kongres ini dihadiri oleh 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia tanpa dilatar belakangi oleh suku, agama, kelas, dan ras. Susunan panitia Kongres Perempuan Indonesia pertama adalah Nona Sujatin dari Putri Indonesia sebagai ketua pelaksana, Nyi Hanjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai ketua Kongres, dan Nyonya Sukonto dari Wanita Tomo sebagai wakil ketua. Hasil Kongres Perempuan Indonesia pertama yaitu 1. Untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial agar menambah sekolah bagi anak perempuan. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah atau undang-undang perkawinan. 3. Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia. 4. Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tapi tidak memiliki biaya pendidikan. 5. Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan, serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan anak-anak. 6. Mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI. Kongres Perempuan Indonesia kedua diadakan tahun 1935 di Jakarta, diketuai oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres kedua ini diikuti tidak kurang dari 15 perkumpulan, diantaranya Wanita Katolik Indonesia, Putri Indonesia, Putri Budi Sejati, Aijisyah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa, dan lain sebagainya. Hasil Kongres Perempuan Indonesia II yaitu 1. Mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia. Kedua, tiap perkumpulan yang tergabung dalam kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf. Ketiga, tiap perkumpulan yang tergabung dalam kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi perempuan. Keempat, kongres didasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial, dan kenetralan pada agama. Kelima, kongres menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam. Keenam, perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan. Ia berkewajiban menjadi ibu bangsa. Ketujuh, Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan tetap yang melakukan pertemuan secara berkala. Didirikan Badan Kongres Perempuan Indonesia untuk mengkoordinasi undangan pertemuan. Dengan berdirinya badan tersebut, maka PPPI dibubarkan.
Kongres Perempuan Indonesia III diadakan di Bandung pada tahun 1938, diketuai oleh Nyonya Emma Puradireja dan diikuti oleh berbagai kumpulan perempuan Indonesia, yaitu Putri Indonesia, Putri Budi Sejati, Wanita Tomo, Aisyah, Wanita Katolik, dan Wanita Taman Siswa. Isu utama dalam kongres ini adalah partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Hasil Kongres Perempuan Indonesia ketiga adalah penetapan tanggal 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu dan membangun komisi perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam. Kongres Perempuan Indonesia IV dilaksanakan di Semarang dan diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan yang mengikuti Kongres Perempuan sebelumnya. Kongres keempat ini diketuai oleh Nyonya Sunarjo Mangunpuspito. Hasil dari Kongres Perempuan Indonesia keempat adalah yang pertama menyetujui aksi GAPI, atau Gabungan Politik Indonesia, dengan mengajukan Indonesia berparlemen, pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan dipilih dalam parlemen yang ditunjukkan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Yang kedua, mufakat dengan adanya MI Indonesia. Yang ketiga, menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih. Yang keempat, menyetujui diajarkannya bahasa Indonesia dalam sekolah, menengah, dan tinggi. Yang kelima, dibentuk 4 badan pekerjaan. Yang pertama adalah Badan Pekerjaan Pemberantasan Buta Huruf. Yang kedua adalah Badan Pekerjaan Penyelidik Masalah Tenaga Kerja Perempuan. Yang ketiga adalah Badan Pekerja Masalah Perkawinan Hukum Islam. Dan yang keempat adalah Pekerja Memperbaiki Ekonomi Perempuan Indonesia. Funjikai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus pada tahun 1943. Funjikai didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Funjikai. Para anggota Funjikai di negara asalnya itu berjumlah 15 juta jiwa dengan rata-rata usia 20 tahun ke atas. Perkumpulan ini memiliki tugas menjaga pertahanan peperangan garis belakang, seperti mendukung majunya perekonomian dan pengadaan berbagai peralatan perang. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pertolongan pertama atau penanganan kesehatan untuk pejuang yang terluka dalam peperangan, membantu urusan logistik untuk mendukung tentara Jepang yang digerakkan dalam bidang domestik seperti menanam berbagai sayuran, dan membuat baju dari bahan karung goni untuk dipakai pekerja Romusa. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Dharma Wanita. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil atau PNS. Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi merupakan organisasi pimpinan bagi organisasi Isti ABRI. Organisasi ini disahkan pada tanggal 6 Maret 1972. Organisasi pimpinan ini
terdiri dari 5 organisasi istri ABRI, yaitu Persit Kartika, Chandra Kirana, Jala Senastri, PIA Ardia Garini, Bayangkari, dan IKKH. PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas.